Kita akan masuk ke topik-topik presentasi kita. Sebelumnya saya ingin tunjukkan di sini semacam diagram ya tentang proses merencanakan perjalanan. Biasanya satu perjalanan dimulai karena kita punya waktu dan anggaran. Kita juga biasanya sudah tahu mau kemana. Misalnya selama seminggu nih, dari tanggal 15 sampai 22 Agustus saya pengen ke Tokyo. Maka saya akan cari pesawat ke Tokyo untuk 15-22 Agustus. Bisa juga waktu saya fix 15-22 Agustus, tapi saya fleksibel mau kemananya. Maka saya bisa cari pesawat pulang pergi yang 15-22 Agustus ke berbagai tempat. Nanti saya pilih salah satu. Tapi kalau kita fleksibel dua-duanya, artinya waktunya fleksibel, destinasinya juga fleksibel, kita bisa cari pesawat-pesawat yang pulang pergi dalam seminggu selama 6 bulan ke depan. Baru nanti kita pilih mana yang hemat ke destinasi yang kita suka. Nah, ini ada toolnya ya teman-teman, nanti kita akan bahas lebih lanjut gimana caranya mencari pesawat hemat apabila salah satu atau dua-dua variabel kita ini fleksibel. Kita bisa juga memulai perjalanan karena ada promo airline yang super murah ke destinasi tertentu. Nah, setelah destinasinya pasti, kita perlu cari tentunya di mana mau nginep, aktivitasnya apa saja, harus pelajari transport lokal, juga pilihan-pilihan makanan. Kemudian kita perlu menyusun itinerary atau jadwal perjalanan, termasuk hal-hal tersebut di atas dan estimasi biayanya. Nah, itinerary kita ini bisa terus kita perbaiki, termasuk pada saat kita sudah di lokasi, ya, sudah mengeksekusi itinerary-nya. Karena bisa aja ada hal-hal baru sehingga kita perlu merubah atau menyempurnakan rencana. Dokumentasi ini juga sebaiknya masuk dalam rencana supaya momen-momen perjalanan kita bisa kita lihat lagi di waktu-waktu yang akan datang. Nah, reviews diperlukan supaya nanti kalau kita mau balik ke itinerary tersebut, itu sudah bisa ada perbaikan-perbaikan. Jadi kita akan bahas topik-topiknya, destinasi, transportasi, akomodasi, dokumentasi, terus ini juga ada yang minta ya travel supaya ringan, makanan dan menjaga kesehatan, dan yang terakhir soal kocek. Oke, nah mulai dengan destinasi, mau kemana? Ya begitu banyak pilihan, kita bisa dapat inspirasi dari mana aja sumbernya. Misalnya ada UNESCO World Heritage Sites, ini tempat-tempat yang diakui UNESCO penting dilindungi karena nilai atau kecantikan alam, kekayaan budayanya atau sejarahnya yang dianggap penting untuk humanity hingga ke masa depan. Saat ini ada 1154 di 167 negara. Ada juga travel websites yang membuat survei ke customers-nya, kemudian mereka umumkan gitu. Misalnya si Lonely Planets, ada Best Countries to Visit 2022. Terus ada juga TripAdvisor, Best Destinations in the World. Itu banyak lagi. Kita bisa susun yang namanya bucket list. Nah, tempat-tempat yang kita kunjungi ini nggak perlu harus semuanya realistis. Saya sih percaya yang namanya konsep The Secret. Jika kita ingin sesuatu, alam semesta akan berkonspirasi untuk menjadikan itu kenyataan. Nah, jadi setelah dapat inspirasi, kita bisa susun bucket list, kita membuat itinerary. Ya, dari mana, mau kemana, kapan, berapa lama, mau naik apa, mau nginep di mana,
Terus apa aja nih aktivitasnya? Mau ke museum kah? Mau trekking kah? Makannya di mana? Biayanya berapa? Ya kalau masih bingung, kita bisa lihat itinerary-nya tour companies ya, perusahaan-perusahaan tour. Terutama tempat-tempat di mana kita baru pertama kali. Saya sering lihat itinerary-nya Cosmos Tours, ada Insight Vacations, atau Oku Japan. Ya, ini tour-tour company yang kami sudah pernah gunakan dan puas banget. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan kita bisa masuk ke travel forums yang ada di TripAdvisor untuk tanya-tanya. Di situ sesama travelers biasanya mau ya membantu pertanyaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Yang berikutnya transportasi. Ya, semua sekarang informasi sudah tersedia online dan kita juga bisa booking langsung. Misalnya mau booking kereta api di India itu ada loh, bisa booking langsung online. Tapi tentunya moda transportasi utama itu adalah pesawat ya. Ini biasanya komponen terbesar dalam trip kita, apalagi untuk yang jangka waktu singkat. Nah, kemudian tentunya sewa mobil. Ini juga kita bisa bandingkan harga secara online. Misalnya kayak Priceline kalau saya nggak salah ya, itu dia membuat daftar harga sewa dari berbagai perusahaan seperti Budget, Hertz, dan lain-lain. Nah, fasilitas umum termasuk kereta api, bis, taksi, atau tuk-tuk, kapal, dan feri. Tentu aja kalau mau bisa jalan kaki dan bersepeda. Kalau nggak mau repot, bisa juga ikut tur atau kapal pesiar. Nah, gimana supaya hemat ya untuk mendapatkan pesawat hemat? Jadi kita bisa pakai tool yang namanya Google Flights. Saya nggak bisa simulasikan di sini karena kurang waktu, tapi teman-teman bisa coba sendiri ya. Jadi kita buka Google Flights, itu pertama kita masukkan lokasi kita, misalnya kita di Jakarta. Kemudian kita mau kemana nih? Kayak tadi contohnya ya, kita punya waktu seminggu, kemudian kita mau ke Tokyo. Nah itu kita bisa buka, maka kita akan lihat tuh pesawat-pesawat yang pada tanggal tersebut ke Tokyo, dan kita bisa pilih mana yang paling hemat. Atau destinasi kita fleksibel, tapi tanggal fix. Nah kita bisa cari pesawat-pesawat yang ke berbagai destinasi, sehingga nanti kita bisa pilih yang mana yang hemat menurut kita. Tapi kalau dua-duanya kita fleksibel tadi ya, destinasi maupun tanggal, itu di Google Flights kita bisa cari pesawat-pesawat dalam 6 bulan ke depan yang ke berbagai destinasi yang paling hemat. Jadi misalnya kita mau cari 6 bulan ke depan ya, keluar tuh, nanti teman-teman bisa mainin mapnya, bisa keluar misalnya ternyata ke London itu dalam 6 bulan ke depan pada tanggal 10 sampai 17 Oktober itu paling murah. Ini enak deh kalau Google Flights, ini enaknya kita simulasi sendiri ya. Oke. Yang kemudian itu menginap di mana? Apakah pilihannya macam-macam ya? Hotel, lodgement, dan hotel itu juga dari mulai yang mewah sampai kelas yang sederhana, ya sekelas lodgement. Atau youth hostel, ya mungkin bayangan kita youth hostel tuh hanya menyediakan kamar-kamar yang mirip asrama. Nah, sekarang youth hostel nggak gitu lagi ya.
banyak yang punya kamar-kamar privat untuk 2 orang atau lebih, dan suka juga ada kamar mandi dalamnya. Di Eropa itu banyak youth hostel yang merupakan bangunan-bangunan antik di lokasi-lokasi yang terbagus ya, prime areas, yang biasanya merupakan sumbangan orang-orang kaya. Nah, youth hostel ini umumnya harganya lebih terjangkau karena memang misinya itu membantu generasi muda untuk bisa traveling keliling dunia. Keuntungan lain kalau kita tinggal di youth hostel, di sana ada dapurnya yang besar dengan dining room, sehingga kita bisa berinteraksi dengan travelers dari bermacam-macam negara dan dari berbagai usia. Nggak cuman anak-anak muda aja, banyak juga yang oldies kayak kita ya, pensiunan atau orang-orang dewasa. Nah, Airbnb itu rumah yang disewakan oleh pemiliknya, baik itu secara keseluruhan atau bisa juga kamar-kamarnya. Cuman saya kurang suka ya sama Airbnb, karena biasanya service charge-nya itu atau cleaning fee-nya itu biasanya tinggi. Tapi mungkin juga nggak selalu begitu. Jadi teman-teman bisa cek juga kalau mau. Sekarang youth hostel maupun Airbnb itu banyak yang listed di booking.com. Nah, ini yang kami suka itu penginapan khusus yang berkarakter. Misalnya kalau kita ke Jepang, kita bisa nginep di yang namanya ryokan ya, rumah tradisional Jepang. Atau yang lebih sederhana, misalnya rumah petani ya, tradisional yang disebut minshuku. Atau bisa juga tinggal di temple ya, kuil yang makanannya vegetarian dan diladeni oleh biksu-biksu muda di sana. Pengalaman menarik lainnya juga tinggal di farm ya, apakah itu peternakan atau perkebunan, karena kita bisa ikut perah susu, bisa ikut petik-petik buah ya, dan biasanya lokasinya tuh bagus ya, tempat yang indah. Pilihan lainnya nginep di kampus kalau mau ya, biasanya di waktu liburan summer itu beberapa kampus menyewakan kamar-kamarnya untuk tamu. Kalau di US National Parks tadi udah kita lihat ya, banyak historic lodging, kabin-kabin dengan balok-balok kayu, bukan ya, logs, itu sangat menarik. Jadi ini penginapan yang menarik. Kami selalu coba cari yang ini nih kalau bisa, kalau harganya cukup hemat. Nah, ini pilihan sewa karavan atau camping kali lebih cocok buat yang suka naik gunung nih ya. Tapi belum tentu lebih murah ya kalau karavan ya, malahan ribet juga tuh karena cukup besar dan nggak selalu fleksibel untuk ke jalan-jalan kecil. Nah, yang ini nih transit di bandara. Sekarang ya kebanyakan airline sudah nggak lagi menyediakan hotel. Walaupun kita transitnya misalnya nyampainya malam, baru berangkat lagi besok pagi-pagi. Dulu itu banyak yang menyediakan hotel, sekarang enggak. Tapi untungnya di beberapa bandara cukup nyaman buat tidur, misalnya di Changi ya, itu ada banyak sofa-sofa, ada air minum gratis, dan ada food court 24 jam. Ya, kalau kita nggak terlalu capek, daripada harus cari hotel, keluar lewat imigrasi, nanti pagi-pagi harus balik lagi. Nah, cara cari hotel hemat, saya sebetulnya selalu pakai booking.com. Ya, sekarang booking.com itu merupakan booking site yang terbesar untuk cari penginapan. Tapi baru-baru ini saya belajar juga tentang Google Maps. Biasanya kan kita Google Maps tuh untuk direction ya. Tapi ternyata Google Maps itu juga bisa untuk cari hotel-hotel yang hemat. Ya, jadi misalnya kita mau tadi ya kayak ke Tokyo, kita ketik Tokyo, terus kita klik yang namanya nearby. Ya mungkin teman-teman juga udah suka pakai ya buat cari restoran. Kalau kita ada di lokasi mana, kita mau cari restoran di Google Maps, kita cari nearby restaurants. Kalau hotel ya nearby hotels.
Nanti akan muncul itu hotel-hotel dengan berbagai harga yang kita bisa besarkan, kecilkan di map, sehingga kita bisa lihat ya relatif lokasinya terhadap tempat yang akan kita kunjungi. Nah, lebih jauh kita bisa pakai filter. Misalnya rating dari review tamu. Ya, kita mau yang bagus aja ya. Jadi misalnya kita cari 8 ke atas atau 7 ke atas yang ada kamar mandi pribadinya, bisa ada wifi dan makan pagi. Dan sekarang karena lagi COVID nih, sebaiknya kita pakai filter hotel-hotel yang bisa batal tanpa biaya dan nggak ada prepayment kalau bisa. Kemudian kalau mau kita juga bisa pakai filter lokasi, kayak misalnya Tokyo, kita mau di mana? Apakah di pusat kota atau di mana? Kalau mau juga yang ada free shuttle ke bandara. Nah, nanti setelah menerapkan filter, itu kita bisa urutkan hasilnya berdasarkan harga, mulai dari yang terendah. Ya, ini sangat membantu ya teman-teman. Kalau kita mau cari hotel yang hemat di lokasi yang kita inginkan. Nah, setelah lewat proses ini kita bisa pilih beberapa hotel sebelum kita tetapkan satu untuk kita booking. Ya, biasa saya akan lihat apakah si hotel tersebut terdaftar di booking.com. Kalau iya itu membantu ya, karena review yang ada di booking.com itu dibuat oleh tamu yang memang benar-benar tinggal di hotel tersebut. Kemudian kita bisa lihat foto-fotonya. Kalau hotelnya ada website bisa dibuka. Nah, bookingnya kita bisa lewat booking atau maksudnya bisa langsung atau lewat booking.com. Biasanya saya kalau hotel itu dimiliki oleh keluarga ya, relatif kecil, saya lebih suka booking langsung, apalagi kalau ada WA-nya. Karena itu membantu mereka nggak usah kena komisi dari booking.com. Dan kita juga jadi kenal pemiliknya dari awal, sehingga kalau ada permintaan khusus lebih mudah untuk disampaikan. Nah, sekarang mengenai dokumentasi ya. Jadi dokumentasi itu juga perlu ya, karena sayang kan momen-momen indah itu jadi hilang. Ini pakailah Google Photos. Jadi buka Google account yang belum pernah, yang belum punya, kemudian download app-nya Google Photos, buka app-nya, log on ke Google account, dan seterusnya ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian foto-foto dari kamera kita itu akan otomatis terupload di Google Foto, karena itu ada proses sync-nya. Kemudian Google Foto ini bisa kita bikin album berdasarkan tanggal atau lokasi dan gampang di-share. Kelebihannya kita bisa akses dari mana aja dengan multimedia, mau dari HP ke laptop atau TV, bahkan selama ada koneksi internet. Jadi nggak usah itu lagi Sabta, nggak usah cari-cari hard disk. Ya, semuanya ada di Google Foto. Dan bebas biaya sampai 15 GB. Dulu sih bebas ya, sebebas-bebasnya, tapi sejak Juni kemarin tuh si Google udah mulai nge-charge. Nggak mahal sih ya, cuman $1,99 per bulan sampai 100 GB storage-nya. Di atas 200 GB itu $3 per bulan. Gitu ya. Oke, sekarang travel ringan. Travel ringan ya pastinya jangan berlebih ya. Sesuaikan aja dengan musim dan itinerary, karena saya pengalaman waktu awal-awal nggak ngerti, waktu itu di Jepang tuh kayaknya stasiunnya belum ada liftnya ya, bayangin nggak naik tangga bawa-bawa koper berat gitu. Dan seperti di Eropa itu banyak hotel-hotel kecil yang belum ada lift, jadi seringan mungkin lebih baik. Nah, sekarang itu banyak sekali baju yang udah high tech, ya, tipis, ringan, ya, biasanya berbahan polyester spandex, cepat kering, nggak bau, nggak cepat kotor, terus wicking ya, menguapkan keringat, menahan panas tubuh seperti heat tech-nya Uniqlo atau bahan wool, dan memproteksi terhadap matahari. Jaket-jaket juga nggak tebel-tebel,
berat-berat kayak dulu, sekarang ringan ya. Ada yang untuk windbreaker, penahan angin, cuaca dingin biasa dari bahan bulu angsa atau bulu bebek, atau kalau lebih dingin lagi parka dan jaket hujan. Nah, untuk bisa travel ringan, yang paling penting itu konsep layering. Jadi berlapis. Jadi nggak usah banyak-banyak, tapi lapisannya perlu lengkap. Jadi pertama tentu baju dalam ya. Kemudian kita lapisi supaya lebih hangat nih, kita pakai di luar. Setelah itu tuh seperti long john gitu ya. Nah, kemudian tentunya celana panjang dengan atasan yang tadi ya, yang quick dry, bahan polyester spandex. Kalau masih dingin juga, tambahkan windbreaker. Masih lebih dingin, tambahkan lagi down atau parka. Gitu. Jadi dengan layering ini nggak mungkin kita kedinginan. Asal cukup nih layeringnya dengan bahan-bahan yang cukup high-tech tadi. Dan jangan lupa biar foto-fotonya nggak boring itu mix match. Jadi ada warna-warna yang beda-beda lah ya. Ditambah kalau cewek kan kita suka aksesoris, misalnya scarf-nya beda-beda. Biar gaya jangan lupa sunglasses gitu ya Mel. Oke. Nah untuk peralatan mandi, kosmetik sebaiknya bawa yang travel size, jangan yang seukuran jumbo. Gitu. Untuk packing, tentunya travel bag atau koper yang ringan dan kuat ya, karena teman-teman tahu kalau di pesawat itu bagasi itu sering dilempar-lempar, jadi jangan sampai jebol. Kemudian packing cubes. Packing cubes nih teman-teman bisa cari ya di kayak di Tokopedia tuh banyak ya, jadi semacam kontainer dari bahan apa ya, kayak nylon gitu, berbagai ukuran yang kita bisa masukkan baju-baju kita sesuai dengan fungsinya, atau buat barang-barang yang kecil bisa pakai plastik-plastik ziplock sehingga bawaan kita lebih rapi dan mudah untuk dikeluar masukkan. Nah, packing itu sebaiknya kita bikin daftar biar nggak ada yang ketinggalan dan mulai nyicil nih. Jangan tunggu sampai udah besok mau berangkat, hari ini baru packing gitu, atau 3 hari sebelumnya. Kalau trip pendek, kita cukup bawa backpack. Untuk makanan dan kesehatan, ya, kalau di satu daerah biasanya kita suka cari ya, apa sih makanan khas daerah tersebut. Nah, untuk itu teman-teman bisa cari ini kayak di TripAdvisor itu ada 10 best restaurants. 10 best restaurants nanti dibagi lagi tuh berdasarkan apa jenis makanannya, kemudian apakah itu makanan murah yang disebut cheap eats atau sedang, atau yang mahal tuh fine dining ya. Saya hampir nggak pernah yang cari-cari fine dining kalau lagi traveling. Kebanyakan sih cheap eats. Nah, kemudian yang tadi ya, kita bisa cari nearby restaurants yang akan keluar, termasuk dengan rating. Nanti kalau kita masuk ke website-nya, kita bisa lihat lebih lanjut menunya apa aja. Kalau kami sih seringnya itu nggak ke restoran ya, nggak ada waktu juga, dan mau hemat juga, dan mau sehat terutama ya. Jadi biasanya kami ke grocery, ke supermarket beberapa hari sekali, beli bahan-bahan, dan bikin sendiri makanan untuk dibawa piknik. Ya biasanya makanan kayak salad atau sandwich gitu. Kalau makan pagi, oatmeal, dicampur kacang-kacangan dan buah-buahan. Kalau makan malam, saya sih suka itu tuh, mungkin Bunda tahu ya yang Campbell's chunky chilies, tinggal diangetin di microwave, karena biasanya di hotel tuh ada microwave, ada kulkas, dan ada coffee maker. Nah untuk kopi juga nggak ke Starbucks ya, mendingan bikin sendiri, banyak pilihan kopi yang enak. Supaya tetap sehat selama traveling, yaitu ya sebaiknya nggak nunggu sampai traveling, kita perlu terapkan gaya hidup sehat supaya siap traveling. Nah, banyak makan sayur, buah-buahan, kacang-kacangan selama traveling,
suplemen vitamin, pasti D3 ya. Kalau yang cenderung vegetarian perlu B12 karena ini B12 adanya di daging, zinc sama yodium untuk melengkapi nutrisi. Dan sebaiknya cukuplah jalan kaki dan olahraga ringan. Yang terakhir itu soal dana, tapi besar dana itu tergantung prioritas dan kemampuan finansial. Ya. Dana terbatas tapi pengen traveling, mestinya bisa ya kayak kata Nani. Kalau kita memang mau, itu ada cara-cara dan tools yang membuat traveling itu nggak selalu harus mahal. Nah, ini kayaknya Om Ipon nih yang perlu ngomong ya. Kalau kita mau leluasa traveling, sejak dini kita perlu menabung dan berinvestasi secara bijak.